Bang, ending Clannad After Story itu gimana sih? Sebelumnya sorry banget nih karena lama nge-upload, ada beberapa kesibukan yang gak bisa ditinggal. Nah mulai hari ini semoga bisa rajin upload lagi buat ngehibur para wibu di tanah air. Balik ke pertanyaan, Clannad After Story itu endingnya gimana sih? Ada banyak banget teori yang tersebar di masyarakat luas. Mulai dari teori dunia paralel, dunia mimpi, reinkarnasi, dan bener-bener banyak banget teori lainnya. Dari sekian banyaknya teori, gue bakal coba rangkum yang paling masuk akal berdasarkan apa yang ditampilin di animenya. Jadi, apa Nagisa dan Lucio hidup lagi di akhir cerita? Buat yang udah nonton pasti tahu kan kalau ada legenda bahwa kota tempat Nagisa dan Tomoya tinggal ini bisa ngabulin permintaan warganya. Kalau kalian ingat, Akio atau ayah Nagisa pernah cerita, waktu Nagisa masih kecil sakitnya parah dan bikin dia hampir mati. Akio bawa dia ke sebuah lapangan dan minta keajaiban sama kota itu. Seolah ngejawab, kota itu ngasih kesembuhan dan Nagisa bisa lanjutin kehidupannya. Inilah awal dimana Nagisa jadi terikat sama kota itu. Nah sayangnya setiap perubahan yang terjadi sama kota itu berpengaruh sama kesehatan Nagisa. Kalian juga pasti merhatiin bola-bola cahaya yang suka muncul di akhir episode kan? Bola-bola inilah yang konon bisa ngabulin permintaan. Nah, di scene awal anime ini nampilin dunia di mana cuma ada seorang gadis sama robot rongsokan yang dia bikin. Di salah satu episode juga nyeritain kalau orang tuanya Kotomi adalah ilmuwan yang meneliti soal adanya kemungkinan dunia paralel. Konon dunia paralel ini nggak terikat sama waktu. Jadi, robot di awal cerita ini kemungkinan adalah rohnya Ushio yang udah berpindah alam setelah dia mati. Dia bikin robot di dunia itu berdasarkan kenangan dari Tomoya yang ngasih hadiah pertama berupa robot, dan sekaligus ngejelasin kalau robot di dunia lain itu adalah gambaran dari Tomoya. Kalau kalian perhatiin, setiap Tomoya ngelakuin sebuah kebaikan, ada bola cahaya yang terbang dan kemungkinan bola itu terbang ke dunia lain di mana roh Ushio berada, dan nantinya dipakai buat ngabulin permintaan Tomoya di akhir cerita. Ada juga salah satu episode di mana Nagisa bikin drama yang nyeritain gadis terakhir di dunia dan nyiptain sebuah robot. Dan entah kenapa cuma Nagisa sama Tomoya yang pernah dengar cerita ini. Seolah ada bisikan dari roh Ushio buat mereka berdua. Di detik-detik kematian Ushio, dia nanya sama Tomoya, "Apakah kita berhasil sampai di ladang bunga?" Tomoya mengiyakan, "Iya, kita berhasil." Momen inilah yang akhirnya bikin Ushio menciptakan dunia lain yang bisa ngabulin permintaan Tomoya. Setelah kematian Ushio, scene berpindah ke awal pertemuan Tomoya sama Nagisa. Tomoya berhadapan sama situasi di mana dia harus milih buat nggak kenal sama Nagisa atau dia tetap menerima Nagisa dengan segala penderitaan yang harus dia hadepin. Awalnya Tomoya ngebiarin Nagisa gitu aja, tapi akhirnya dia sadar bahwa dia emang punya keinginan buat bareng sama Nagisa. Scene ini sebenarnya cuma ilustrasi dari perasaan Tomoya tentang gimana keinginan terdalam dari hatinya, dan kota itu pun mengabulkan keinginan tersebut. Fakta kalau Ushio punya penyakit yang sama kayak Nagisa juga berarti Ushio terikat sama kota itu. Itulah kenapa di waktu kelahiran Ushio, Tomoya ngelihat bola-bola cahaya di seluruh kota. Keterikatan Nagisa sama kota itu dan Ushio yang ngabulin permintaan Tomoya dari dunia lain semuanya berhubungan. Nah jadi endingnya ini Nagisa sama Ushio hidup lagi atau enggak? Terlepas dari itu, entah Tomoya balik ke masa lalu atau itu terkabul di dunia paralel, konsep dari Clannad sendiri adalah buat nunjukin arti kehidupan, cinta, dan keluarga. Clannad nunjukin bahwa gimana pun keadaannya, cinta itu nggak bersyarat. Walaupun kamu tahu akan sepahit apapun itu, ketika kamu cinta sama seseorang, kamu akan pilih dia. Ketika Tomoya tahu bahwa mencintai Nagisa akan menghancurkan hatinya sampai sesakit itu, dia tetap milih Nagisa buat jadi orang yang dia cintai. Gitu aja penjelasannya, mungkin sebagian dari kalian kecewa karena nggak benar-benar tahu apakah Nagisa hidup lagi atau enggak. Tapi ya inilah hebatnya anime, atau cerita apapun itu. Kamu nggak bisa nelan mentah-mentah cerita dari karakternya, tapi ambil nilainya. Dengan gitu, seenggaknya waktu yang kamu buang buat nonton bisa jauh lebih berharga. Gimana? Kalian setuju nggak? Atau ada yang punya pendapat lain? Silahkan diskusi di kolom komentar ya. Thank you.